Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pernahkah Anda menyadari bahwa hampir setiap momen dalam hidup kita ini terhubung dengan layar kecil di genggaman tangan? Pagi hari sebelum bangkit dari tempat tidur, kita sudah membuka Instagram. Di meja makan, kita sibuk membalas pesan WhatsApp. Di perjalanan, kita men-scroll TikTok tanpa henti. Media sosial telah menjadi bagian yang begitu lekat dengan keseharian kita. Seolah-olah dunia tanpa koneksi digital terasa asing dan sunyi. Namun, di balik kemudahan dan kesenangan yang ditawarkannya, tersimpan pertanyaan besar yang perlu kita renungkan bersama. Apakah kita benar-benar menggunakan media sosial? Ataukah justru media sosial yang menggunakan kita? Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato dengan tema Bijak Menggunakan Media Sosial di Era Digital. Sebuah ajakan untuk kita bersama-sama menjadi pengguna media sosial yang cerdas, bertanggung jawab, dan bermartabat. Dampak positif media sosial. Tentu saja, saya tidak hadir di sini untuk menghakimi media sosial sebagai sesuatu yang sepenuhnya buruk. Media sosial, jika digunakan dengan bijak, memiliki potensi yang luar biasa besar. Media sosial telah meruntuhkan batas-batas geografis yang selama ini memisahkan manusia. Seorang pelajar di pelosok Papua kini dapat belajar dari konten edukatif yang dibagikan oleh pakar dari Jakarta atau bahkan dari luar negeri. Seorang pengusaha muda dapat memasarkan produknya ke seluruh penjuru Indonesia tanpa modal iklan yang besar. Komunitas-komunitas sosial yang peduli terhadap lingkungan, pendidikan, dan kemanusiaan dapat bergerak lebih cepat dan lebih luas berkat kekuatan jaringan digital. Gerakan sosial yang bermakna, kampanye kesehatan publik, hingga penggalangan dana untuk korban bencana. Semua itu kini dapat dilakukan melalui platform media sosial yang kita miliki di tangan kita. Inilah wajah terang media sosial, dan wajah inilah yang seharusnya kita perkuat dan perjuangkan bersama. Dampak negatif yang tidak boleh diabaikan. Namun hadirin sekalian, di balik wajah terang itu terdapat bayangan gelap yang tidak boleh kita abaikan. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mencatat bahwa penyebaran hoaks atau berita bohong di media sosial masih menjadi masalah serius yang mengancam kerukunan dan ketertiban masyarakat. Setiap hari, ratusan konten yang tidak terverifikasi kebenarannya beredar bebas di grup-grup percakapan, dibagikan ulang tanpa pikir panjang, dan dipercaya begitu saja tanpa upaya pengecekan fakta. Akibatnya, masyarakat terpecah oleh informasi yang salah, kepercayaan antar individu terkikis, dan dalam kasus yang lebih serius, konflik sosial pun dapat tersulut hanya karena satu unggahan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan terbukti berdampak negatif terhadap kesehatan mental, terutama di kalangan remaja dan generasi muda. Budaya perbandingan diri, tekanan untuk tampil sempurna, bullying, hingga kecanduan notifikasi adalah beberapa ancaman nyata yang mengintai pengguna media sosial yang tidak memiliki benteng literasi digital yang kuat. Menjadi pengguna media sosial yang bijak, lalu apa yang harus kita lakukan? Hadirin yang saya cintai, jawaban atas pertanyaan ini sesungguhnya tidak serumit yang kita bayangkan. Menjadi pengguna media sosial yang bijak dimulai dari hal-hal sederhana yang dapat kita terapkan mulai hari ini. Pertama, verifikasi sebelum berbagi. Setiap kali Anda menerima sebuah informasi yang mengejutkan atau memancing emosi, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini berasal dari sumber yang terpercaya? Apakah saya sudah memeriksanya di platform pengecekan fakta? Ingat, jempol yang terlalu cepat menekan tombol atau kalian membagikan dapat menjadi senjata yang melukai orang lain tanpa kita sadari. Kedua, gunakan media sosial untuk menciptakan nilai. Alih-alih hanya menjadi konsumen konten pasif, jadilah kreator yang berkontribusi, bagikan pengetahuan, inspirasi, karya, dan kebaikan. Setiap konten positif yang Anda unggah adalah investasi kecil untuk ekosistem digital yang lebih sehat. Ketiga,
Kelola waktu penggunaan media sosial dengan disiplin, tentukan batas waktu harian yang wajar, dan patuhi batas tersebut. Jadikan waktu offline sebagai waktu yang produktif dan berkualitas untuk belajar, berolahraga, berinteraksi langsung dengan orang-orang terkasih, atau sekedar beristirahat dengan tenang. Keempat, jaga etika dan empati dalam berinteraksi di ruang digital. Kesopanan tidak hanya berlaku di dunia nyata, ruang digital pun membutuhkan adab dan rasa hormat. Sebelum mengunggah komentar, bayangkan bagaimana perasaan orang yang membacanya. Hadirin yang saya hormati, di ujung pidato ini, izinkanlah saya mengajak kita semua untuk sejenak merenungkan sebuah kenyataan yang sederhana namun dalam. Media sosial adalah alat, dan seperti semua alat, manfaat atau mudaratnya ditentukan oleh cara kita menggunakannya. Kapak di tangan seorang tukang kayu akan melahirkan perabot yang indah dan berguna. Kapak di tangan yang salah bisa menjadi alat yang merusak. Demikian pula media sosial. Di tangan generasi muda yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab, ia dapat menjadi kekuatan yang mengubah bangsa ini menjadi lebih baik. Namun, jika dibiarkan tanpa kendali dan kesadaran, ia dapat menjadi racun yang perlahan menggerogoti persatuan, kesehatan mental, dan produktivitas kita. Maka, mulai dari hari ini, dari diri kita masing-masing, dari kita buat satu keputusan sederhana. Saya akan menggunakan media sosial dengan bijak, dengan sadar, dan dengan penuh tanggung jawab. Karena perubahan besar selalu dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap harinya. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang telah kita bicarakan hari ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Dan semoga kita senantiasa menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah di era digital yang terus berkembang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.